Ini kita beralih ke pertanyaan di sosial media dari Instagram CNBC Indonesia. Ada pertanyaan dari @Afika9. Untuk memperbaiki keuangan setelah gagal nyalek, kira-kira usaha atau bisnis apa yang cocok ya? Ini Afika ini mewakili dirinya atau mewakili saudaranya nih kira-kira nih? Ya. Oke, langsung. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan selanjutnya, ini juga masih di sosial media ya, di sosial media Instagram kita. Ini pertanyaannya adalah, apakah stres akibat nyalek ini bisa ditanggung asuransi kesehatan? Nah ini menarik nih gitu kan, ini persoalan stres biasanya kan kalau asuransi ini mengcover kesehatan ya, ini kalau kesehatan karena stres ini termasuk nggak ya kira-kira? Kesehatan mental gitu ya Mas? Kesehatan mental mungkin masuknya. Mungkin boleh dijawab Mas Oleh Akbar, silakan. Pertama tadi soal bisnis ya, saya rasa sebetulnya ketika kita mengalami masalah keuangan gitu ya, entah itu nyalek, entah itu apa gitu, mungkin kita ngerasa kok beban keuangan kita bertambah, keuangan kita berantakan. Yang harus dilakukan pertama kali sebetulnya bukan bisnis, tapi adalah cek kesehatan keuangan itu sendiri ya. Pertama, kalau kita punya utang, apakah utang itu di batas yang normal gitu. Kalau misalnya kita punya cash, apakah cash itu dalam batas yang normal, kita masih punya dana darurat atau tidak. Harusnya kita cari tahu di situ dulu, baru ketika masalahnya sudah ada kita address lah masalah itu pelan-pelan. Nah soal bisnis, let's say mereka sudah, mereka kehilangan tabungan dan lain sebagainya, dan memang orang yang bersangkutan, misalnya caleg yang bersangkutan tuh adalah pengusaha gitu, dan atau orang yang memang pendapatannya nggak tetap gitu. Dan kayaknya saya harus bisnis nih biar tabungan saya pulih lagi gitu. Bisnis apa sih yang pas buat kita? Jawabannya adalah memang bisnis yang menurut saya yang kita kuasai sendiri ya. Kita kuasai dalam artian kita paham potensinya seperti apa, risikonya seperti apa, dan kalau bisa yang perputarannya lebih cepat. Karena kita butuh cash di sini. Jadi itu. Nah soal premi, soal asuransi kesehatan tadi itu sebenarnya kalau kita lihat asuransi kesehatan yang memang menanggung rawat inap, rawat jalan ya, sebetulnya kalaupun pengobatan atas kejiwaan itu sendiri itu biasanya ada di asuransi ini ya, critical illness, penyakit kritis. Biasanya kalau misalnya kayak dia, mohon maaf, seseorang terkena penyakit kanker atau penyakit jantung gitu, biasanya kan akan ada terapi-terapi yang mana itu butuh pendampingan psikolog gitu atau dokter kejiwaan. Di situ sebetulnya lebih kepada itu sih ketimbang. Cuman belakangan ini saya dengar juga kata pengamat-pengamat sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan asuransi yang udah membuat terobosan gitu ya, mungkin karena tingginya kesehatan mental masuk ya. Betul, exactly di situ. Oke, terima kasih penjelasannya Mas Oleh Akbar. Saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir ke Mas Bedu. Mas Bedu, saat ini kan kita masih sama-sama menantikan hasil ya, artinya perhitungan dari KPU, artinya masih menunggu keputusannya apakah Mas Bedu nanti benar-benar bisa menjadi anggota legislatif. Artinya sudah ada dana yang dikeluarkan. Nah saat ini artinya dalam proses menunggu dan juga mungkin menjalani masa depan ke depannya Mas Bedu ya. Rancangan keuangan seperti apa yang saat ini tengah diatur oleh Mas Bedu, dan juga mungkin saran ya kepada caleg-caleg lain yang mungkin belum beruntung di tahun ini, seperti apa caranya bisa mengelola keuangan di tengah masa penantian pengumuman ini dan juga melanjutkan kehidupan di kedepannya? Oke, saya rasa sih nanti sebelum kita menunggu hasil pengumuman, kita cek dulu yang namanya kesehatan. Selain kesehatan keuangan, kita juga cek kesehatan mental kita dulu ya. Kalau kesehatan keuangannya masih aman, insya Allah kesehatan mental terjaga nih. Yang bahaya kan kalau gagal lolos ke Senayan, keuangan tidak sehat, udah pasti mental akan ikut ke bawah, tidak sehat juga. Nah, jadi agar diperhatikan dulu adalah kesehatan mental kita. Siap-siap untuk gagal dan siap-siap untuk kalah, karena masih banyak waktu, masih banyak sesuatu yang bisa kita lakukan kalau kita ingin memang melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara ini. Oke, jadi jangan jadikan caleg adalah sebagai satu cara untuk kita mengabdi. Kedua ya itu tadi, kalau saya sih bicara masalah mengatur keuangan sih gampang-gampang aja ya. Asal ada uang yang bisa diatur. Kalau uang yang ada diatur, mengaturnya, saya mau kasih tahunya juga. Iya Mas Bedu, artinya memang masih banyak jalan ya kalau ternyata nanti bagi para caleg ini yang sedang menanti ternyata tidak berhasil menjadi anggota legislatif di tahun 2024 ini, begitu masih ada jalan. Lalu juga bagaimana caranya mengatur keuangan, ternyata harus ada uangnya dulu ya Mas Bedu ya, baru bisa diatur mungkin ya, kalau nggak ada uangnya gimana ngaturnya? Anggota keluarga juga nggak ada anggota keluarganya. Gimana mau ada yang bisa diatur gitu kan? Betul. Mengatur pasangan, kita nggak punya pasangannya siapa yang mau diatur? Betul, Mas Bedu. Iya Mas Bedu.